Halo, selamat siang semuanya. Hari ini aku akan mendiskusikan terkait dengan konsep dan wilayah pengetahuan ilmiah. Oke, aku dari kelompok 2. Perkenalkan, namaku Regina. Oke, kita sebelum masuk ke materi, aku pengen ajak teman-teman semua di sini untuk mereflektifkan pernyataan-pernyataan yang mungkin selama ini udah sering kita dengar dari kita kecil sampai sekarang bahkan. Dan beberapa orang mempercayai kalau ini adalah sesuatu yang benar atau memang sudah jadi fakta. Misalnya nih, yang pertama tuh, anak perempuan itu nggak boleh duduk di depan pintu. Katanya kalau kita duduk di depan pintu, nanti jodoh kita susah atau kita susah dapat jodoh. Oke, kita kita pikirin dulu, benar nggak sih ini? Yang kedua nih, jangan buka payung di dalam rumah, nanti kamu kena sial. Oke, sampai sini mulai kita mempertanyakan, apa hubungannya dengan buka payung di rumah dengan kena sial? Kenapa kalau buka payung di rumah kena sial, kenapa buka payung di luar rumah nggak kena sial? Oke, dan yang terakhir, kalau nyapu harus bersih, nanti suaminya berewokan. Kita mikir dong, apa hubungannya nyapu nggak bersih dengan dapat suami yang berewokan? Kalau berewokannya kayak Tom Hardy, kayak Zayn Malik ataupun kayak Adam Levine, siapa yang nggak mau, ya kan? Semuanya mau. Kalau kayak gitu ya udah, kita nyapu nggak usah bersih aja. Tapi nggak, oke. Kita balik lagi. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut teman-teman, sebenarnya ini adalah suatu pengetahuan, sesuatu yang kita ketahui dari satu generasi ke generasi lainnya, yang kita anggap mungkin kalau kita melanggar hal-hal yang sudah dianggap benar ini, kita akan dilabelkan sebagai seseorang yang misalnya berontak atau tidak bisa melakukan tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang ilmuwan, kita harus mempertanyakan, kenapa kita nggak boleh duduk depan pintu? Apa hubungannya dengan dapat jodoh? Kedua, jangan buka payung di dalam rumah. Apa hubungannya? Begitupun dengan kalau nyapu harus bersih. Oke, kalau nyapu harus bersih ya memang, tapi konsekuensinya kenapa harus suaminya berewokan? Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di dalam masyarakat, tapi sebenarnya kita belum bisa menguji kebenarannya ataupun sudah diuji tapi memang tidak valid. Oke. Oleh karena itu, apa sih bedanya pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan? Nah, kita mulai dari pengetahuan dulu, baru sampailah ke ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge adalah sesuatu yang kita ketahui. Oke, kita tahu kalau dari zaman misalnya ya dari aku kecil sampai sekarang mungkin sering mendengar kalau kita duduk depan pintu itu memang nggak boleh. Tapi kita nggak pernah tanya kenapa, alasannya kenapa. Kita cuma tahu, oke itu nggak boleh, tapi kita nggak bisa menanyakan alasannya kenapa. Oke, tapi sebenarnya kalau dari segi logika ya iyalah kita nggak bisa duduk depan pintu karena menghalangi, tapi bukan karena kita akan nggak dapat jodoh. Yang kedua, pengetahuan biasanya didapatkan berdasarkan pengalaman kita. Oke, kita tahu pernyataan tersebut karena sebelumnya orang-orang sering memberikan informasi tersebut sehingga di alam bawah sadar kita mengaminkan kalau itu adalah sesuatu yang benar. Nah, knowledge is built from data. Oke, data kita tahu informasi sampai ke prior knowledge sehingga kita biasanya menjustifikasi, belief justification kalau apa yang kita tahu itu adalah sesuatu yang benar. Oke, nah di sini aku udah bagi 4 sumber pengetahuan. Nah, jadi sumber pengetahuan itu dibagi jadi 4. Yang pertama, ada revealed knowledge. Nah, revealed knowledge ini biasanya berkaitan dengan wahyu. Nah, wahyu ini lebih mengarah kepada sesuatu yang kepercayaan. Misalnya antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Nah, ada apa ya? Ada do and don'ts ya. Misalnya nggak boleh membunuh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diwahyukan Tuhan kepada manusianya atau yang diciptakannya. Oke, jadi revealed knowledge itu biasanya di luar dari kemampuan manusia. Yang kedua, ada intuitive knowledge. Nah, intuitive knowledge itu berkaitan dengan di luar rasional.
Jadi kita nggak bisa mengukur intuisi knowledge ini. Misalnya tentang kejujuran. Let's say kita anggap di sini ada wilayah A, ini wilayah B. Nah, di sini ada yang namanya, kita anggap aja siapa ya, Bambang. Oke, Bambang di wilayah A dianggap, kita tahu semua kalau Bambang itu orang paling sabar, paling jujur di wilayah A. Tapi belum tentu nih, ketika ketemu di wilayah B, mungkin ada juga namanya si Agus misalnya, dia justru lebih sabar. Nah, jadi kita nggak bisa mengukur kesabaran ataupun misalnya kejujuran seseorang itu berdasarkan apa, karena setiap orang punya pengetahuan tersendiri atau berbeda-beda terkait apa definisi sabar, apa definisi tidak sabar, kayak gitu. Yang ketiga, ya ini pertama, kedua, ketiga, ada yang namanya rational knowledge. Nah, rational knowledge berbeda dengan intuitive knowledge. Kalau rasional itu bisa diukur. Misalnya ngomongin tentang berat badan, kita bisa pakai timbangan. Nah, itu satuannya biasanya internasional. Ngomongin panjang, kita bisa pakai sentimeter, kilometer, sentimeter bisa pakai meter. Jadi ada satuannya. Dan yang terakhir adalah yang namanya empirical knowledge. Itu berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa diukur ataupun dilihat dengan panca indera kita. Misalnya kita tahu gula itu rasanya manis. Kenapa? Karena ya ketika kita makan gula, ya benar-benar rasanya manis. Ketika kita makan garam, rasanya asin. Nah, itulah yang disebut empirical knowledge. Karena kita bisa merasakan dengan panca indera kita. Oke, sampai sini kita sudah clear bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Nah, sumbernya ada 4, ada real, ada intuitive, ada rational, dan yang terakhir ada empirical. Nah, lalu apa bedanya dengan ilmu pengetahuan? Sebenarnya kalau kita bikin diagram Venn ya teman-teman, ya ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Pengetahuan sendiri kita nggak bisa anggap sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang telah diuji cobakan dan memang valid kayak gitu. Oke, di sini aku udah tulis ilmu pengetahuan itu adalah serangkaian pengetahuan yang telah diuji cobakan. Nah, ada beberapa kategori ilmu pengetahuan. Misalnya natural science, ya, kayak biologi, social science kayak kita nih sejarah. Ada juga yang ketiga ada formal science, itu biasanya berkaitan dengan logical and math. Dan yang terakhir ada applied science, misalnya kayak kedokteran, kayak gitu. Oke, ciri-ciri ilmu pengetahuan itu apa? Yang pasti harus empiris dan juga rasional. Empiris itu artinya memang sudah terjadi berdasarkan pengalaman, sudah bisa kita lihat dan itu masuk akal. Kedua, dia harus punya objek. Kalau kita tarik ke sejarah, ayo, objek sejarah misalnya apa? Objek sejarah itu ada 3. Ada manusia, ada ruang, dan juga ada waktu. Kalau aku singkat, ruang, waktu, dan juga manusia. Oke, kalau kayak gitu, apalagi punya metode. Kalau kita balik lagi ke sejarah, yaitu kita kenal dengan istilah metodologi penelitian. Dan yang terakhir adalah bisa diverifikasi. Nah, ini juga kalau di dalam sejarah masuk ke dalam metodologi penelitian. Nah, lantas bagaimana nih caranya menguji pengetahuan yang awal kita nggak tahu ini benar apa enggak? Lalu gimana caranya bisa masuk ke ilmu pengetahuan? Itu kita bisa melakukan yang namanya epistemologi. Bagaimana kita belajar, bagaimana caranya kita tahu, yaitu melalui metode ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya, karena kita anak sejarah atau aku anak sejarah, aku akan mengimplementasikan ini dalam sejarah. Oke, kita sama-sama tahu lah teman-teman, dari kita kecil mungkin ya, kalau aku sendiri, aku sering dengar gini, ngapain belajar sejarah? Sejarah itu kan ilmu masa lalu, yang ya udah yang udah terjadi masa lalu, buat apa kita pelajari? Nah, itu menjadi kayak apa ya? Kayak reflektif juga. Ternyata sejarah pun dipertanyakan loh keilmuannya. Kenapa ya? Ya beda kayak biologi yang kita udah tahu ke depannya kayak gimana gitu loh. Kita udah tahu hitungannya apa, kita belajar fisika kita juga udah tahu metodenya seperti apa, tapi kan sejarah cuma peristiwa masa lalu aja. Nah, kemudian sejarah itu bahkan ya ada omongan kok itu bukan ilmu pengetahuan, tapi tenang, ini kita akan bahas di dalam metodologi sejarah. Sejarah pun akhirnya menyatakan ini adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita ada yang namanya metodologi. Oke, seperti tadi ciri ilmu pengetahuan ya, dia harus punya metode.
Nah, di sini aku bagi jadi 3. Nah, ini implementasi ya filsafat dalam sejarah. Ada ontologi, ada epistemologi, dan juga ada aksiologi. Nah, yang pertama ontologi. Ontologi itu adalah apa itu sejarah? Oke, sejarah adalah peristiwa masa lalu atau peristiwa yang menceritakan masa lalu, dia harus tersusun secara sistematis dan juga objektif. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ontologi itu ya pengertian dari ilmunya sendiri, pengetahuan kita sendiri. Oke, sejarah itu masa lalu. Oke, sampai situ clear. Kemudian epistemologi, gimana caranya nih atau bagaimana cara kita belajar sejarah? Gimana sesuatu itu bisa dianggap sejarah? Kalau kita masuk ke ruang lingkup sejarah, ada yang namanya peristiwa itu harus penting, peristiwa itu harus abadi, dan peristiwa itu harus unik. Nah, kita belajar sejarah ya karena ada proses rekonstruksi dari sejarawan. Nah, melalui apa nih yang namanya metodologi sejarah, dimulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, dari sini teman-teman kita sadar bahwa sejarah bukanlah cuma peristiwa masa lalu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena harus melalui yang namanya metodologi sejarah. Dimulai dari heuristik, mengumpulkan sumber, verifikasi, kita kritik nih sumbernya udah benar atau belum, kemudian interpretasi, sampai akhirnya ke penulisan sejarah. Oke, nah lagi-lagi ya, ngomongin ilmu pengetahuan harus dong ada yang namanya kegunaannya. Di sini sebenarnya banyak, tapi aku cuma nyebutin 3 aja. Yang pertama ya dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui masa lalu. Yang mana pengetahuan masa lalu itu bisa sebagai bahan untuk mendidik masa kini dan juga masa depan, misalnya lewat politik ataupun nanti sejarah menjadi ilmu bantu bagi ilmu-ilmu sosial lainnya. Oke, di sini aku akan menutup presentasi ini dengan sebuah quotes. The more we know, we know nothing at all. Jadi pada dasarnya, dengan ilmu pengetahuan yang kita punya atau pengetahuan yang kita dapatkan, bukan berarti kita semakin sombong ya, tapi kita harus semakin menunduk. Karena semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar kalau kita tidak tahu apa-apa. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya.